Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pendengar setia Sabda Ilahi, kita kembali pada pagi hari ini untuk merenungkan satu kebenaran firman sebagai dasar hidup untuk kita melangkah hari ini. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, Union with Christ atau persatuan dengan Kristus. Untuk itu, saya akan membacakan dasar perenungan firman Tuhan kita dari Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai yang ke-8. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang keenam, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Tema kita hari ini adalah Union with Christ, yakni satu tema penting yang berbicara mengenai kita orang percaya yang dipersatukan di dalam Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Sebab kita sebagai manusia yang berdosa, tentu kita harus menyadari bahwa kita telah mati dan telah diperhambakan oleh dosa. Sebagaimana seorang hamba yang selalu dan pasti terus akan taat kepada tuannya, demikian juga kita manusia lama yang diperhamba oleh dosa, selalu memiliki hasrat untuk melakukan dosa saja. Karena kedagingan hanya melahirkan hawa nafsu yang membawa kita pada kematian rohani dan keterpisahan dengan Kristus. Itu sebab Dia, Sang Anak Tunggal Bapa, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib, supaya dalam kematiannya kita turut tersalib, sehingga kebinasaan akan hukuman dosa dilimpahkan atas diri Tuhan kita. Sebab dalam karya Roh Kudus, Allah Roh Kudus membawa kita untuk menjadi satu dengan Kristus, sehingga segala yang menjadi milik kepunyaan Kristus menjadi milik kita, dan segala yang diterima oleh Kristus juga diterima oleh kita. Kristus yang telah menerima hukuman mati tersalib membuat saya dan engkau menerima pembebasan dari hukuman tersebut. Dan melalui kebangkitannya, Kristus yang dipermuliakan Bapa membawa kita juga menerima kemuliaan tersebut, sehingga kita yang adalah seteru Allah diperdamaikan dalam kesatuan dengan Kristus ini dan diadopsi sebagai anak-anak Allah. Karena Kristus dipermuliakan sebagai anak tunggal Bapa, kita juga dipermuliakan di dalam Kristus sebagai anak-anak kepunyaan Bapa. Karena kita yang menjadi satu dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, menerima kemerdekaan akan dosa dan menjadi milik kepunyaan Kristus. Kita yang dahulu diperhamba oleh dosa, kini karena persatuan dengannya dalam kematian dan kebangkitan, membuat kita menjadi hamba kepunyaan Kristus. Maka saya dan saudara adalah tubuh Kristus, sebab kita telah dipersatukan melalui kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian,
Setiap orang yang telah dipersatukannya pastilah menjadi hamba Kristus dan bukan lagi hamba dosa. Dan setiap orang yang menjadi hamba Kristus tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan melakukan segala sesuatu yang berkenan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, syukur kami karena firman-Mu pada pagi hari ini. Kami akan melakukan aktivitas hari ini dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.